Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue Rahman. Jadi kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi tentang bantuan subsidi upah dari Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi jika teman-teman penasaran dengan informasi ini, tetap simak informasinya sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, saya ingatkan lagi nih teman-teman yang mungkin baru bergabung di kesempatan kali ini, maupun yang sudah sering bergabung di channel gue Rahman tetapi belum klik tombol subscribe. Jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi pada saat saya update informasi terbaru di channel ini. Namun teman-teman, sebelum kita lanjut, jangan lupa nonton jeda berikut terlebih dahulu. Jadi teman-teman, sesuai pengumuman resmi dari pihak Kemnaker di Instagram resminya bahwa cegah PHK, pemerintah luncurkan subsidi upah bagi pekerja. Jadi ini teman-teman, salah satu pengumumannya, pemberian subsidi gaji atau upah ini diharapkan mampu meningkatkan daya beli dan menjaga tingkat kesejahteraan pekerja atau buruh. Jadi adanya BSU juga diharapkan mampu membantu meringankan beban pengusaha untuk dapat mempertahankan usahanya di masa pandemi COVID-19. Menurut Ibu Ida Fauzia, teman-teman. Kita lanjut ya. Jadi, pemerintah memastikan akan mengeluarkan kebijakan pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah bagi pekerja atau buruh BSU di tahun 2021. Jadi, bantuan ini diharapkan dapat mencegah terjadinya PHK sebagai akibat pandemi COVID-19. Jadi, dengan adanya BSU, Ibu Ida berharap beban perusahaan dapat berkurang sehingga pengusaha dan pekerja buruh dapat terus melakukan dialog sosial bipartit guna mencari solusi bersama di tengah pandemi. Jadi jumlah penerima BSU diestimasi mencapai kurang lebih 8 juta orang dengan kebutuhan anggaran sebesar 8 triliun. Jumlah ini teman-teman masih berupa estimasi mengingat proses screening data yang sesuai dengan kriteria di atas masih dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan, terang Ibu Ida. Jadi nantinya BSU akan diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau Permenaker yang menetapkan pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi upah atau gaji bagi pekerja buruh dalam penanganan dampak COVID-19 dan PPKM tahun 2021. Adapun besaran BSU yang diberikan kepada pekerja atau buruh sebesar 1 juta diberikan sekaligus melalui transfer ban. Jadi teman-teman, syarat penerima subsidi gaji atau upah ini juga cukup jelas. Bantuan ini ditujukan untuk membantu kaum pekerja yang memiliki upah di bawah batas yang ditentukan. Kemudian terdampak secara langsung penerapan PPKM yang baru-baru ini diputuskan oleh pemerintah. Jadi secara praktis diharapkan bantuan ini akan membantu mencukupi kebutuhan hidup dan menambah penghasilan yang diterima pekerja selama PPKM diterapkan. Jadi teman-teman, BLT BPJS Ketenagakerjaan ini akan dicairkan ke 8 juta karyawan. Jadi syarat dari penerima subsidi gaji ini, menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan terbaru, bantuan atau subsidi akan diberikan kepada pekerja yang memenuhi syarat. Yang pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, merupakan pekerja atau buruh penerima upah. Ketiga, terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan. Yang keempat, pekerja atau buruh calon penerima bantuan subsidi gaji atau upah berada di zona PPKM. Yang kelima, memiliki gaji di bawah 3,5 juta atau di bawah UMR yang ditetapkan. Kemudian yang keenam, pekerja atau buruh bekerja di sektor yang terdampak PPKM secara langsung. Jadi di poin keempat teman-teman, banyak menuai kritik karena ternyata subsidi gaji ini
dari ketenagakerjaan ini diperuntukkan bagi berada di zona PPKM. Jadi untuk daerah-daerah yang tidak ada di zona PPKM itu artinya tidak mendapatkan bantuan subsidi gaji upah ini teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Jadi keenam syarat tersebut perlu dipenuhi oleh calon penerima bantuan, dilengkapi dengan kepemilikan rekening bank aktif yang digunakan sebagai media penyalur bantuan subsidi gaji atau upah secara langsung. Jadi bantuan ini akan menyasar 8 juta karyawan. Rancangan awal dari bantuan ini sebenarnya ditujukan untuk 8 juta pekerja terdampak PPKM level 4. Namun demikian, data-data pekerja terus divalidasi dengan menggunakan data yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan sehingga nantinya bantuan akan menjadi tepat sasaran dan bisa dimanfaatkan secara optimal. Jadi bantuan ini sendiri merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada pekerja atau buruh yang terdampak PPKM level 4 agar terus dapat bertahan. Jadi semoga bisa menjadi pengetahuan yang berguna buat teman-teman. Jika teman-teman termasuk dalam kategori tersebut, segera lakukan pemeriksaan data ke perusahaan teman-teman, sehingga nama teman-teman bisa masuk dalam calon penerima bantuan tersebut. Jadi itu dia teman-teman informasi yang bisa saya berikan mengenai mengenai BSU dari BPJS Ketenagakerjaan. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Baik teman-teman, saya ingatkan lagi sebelum kita akhiri informasi ini, jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.